Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Pak Iwan Channel. Kita ada di mata kuliah Hukum Perdata. Pokok bahasan yang akan kita ulas di sini terkait dengan hukum waris atau pewarisan. Orang Islam menyebutnya faraid atau mawaris. Tentang pewarisan ini erat kaitannya dengan keluarga. Ketika seseorang memutuskan untuk berkeluarga sendiri lewat perkawinan, membentuk keluarga kecil, beranak pinak, punya anak cucu dan seterusnya. Nah, ini ketika mempunyai harta peninggalan, ketika seseorang ini meninggal, tentu harta bendanya ini akan diwariskan. Siapa yang akan berhak menerima warisan ini? Tentu ini bisa dipikirkan terlebih dahulu oleh orang yang meninggal tadi ketika ia masih hidup, atau tidak dipikirkan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, tentu hukum memberikan ruang bagi yang bersangkutan untuk membuat suatu testamen atau perjanjian sepihak terkait dengan harta bendanya akan diwariskan pada siapa. Nah, jikalau tidak, ini undang-undang negara lewat pengaturan undang-undang ini memberikan pengaturan detail apabila wasiat atau hibah ketika ia masih hidup ini tidak dilakukan. Nah, ini strateginya seperti itu, memberikan ruang pada personnya untuk membuat perjanjian sendiri terkait dengan hibah wasiat, atau undang-undang akan mengaturnya jika tidak diatur lebih lanjut. Atau kemungkinan ketiga, yakni para ahli waris, yaitu istri atau anak-anaknya, berkumpul membuat kesepakatan tersendiri. Ya, perjanjian berarti ada dua mekanisme, lewat perjanjian sepihak atau perjanjian masing-masing pihak oleh ahli waris, atau undang-undang mengaturnya, negara mengaturnya lewat undang-undang. Nah, ini mekanisme hukum terkait dengan pewarisan. Undang-undang sendiri ini mengatur terkait pewarisan di buku 2 KUH Perdata, dan untuk secara general ya. Kemudian secara spesifik untuk orang Islam diatur dalam kompilasi hukum Islam di pasal 171 sampai pasal 214 kompilasi hukum Islam. Nah, kemudian terkait dengan kekhususan untuk orang Islam sendiri juga diatur tentang court-nya, pengadilannya, yakni lewat peradilan agama di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nih, pengaturan negara diatur, tapi di samping itu negara juga memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan perjanjian sendiri. Nah, kemudian undang-undang itu mengklasifikasikan, tentu saja perjanjian ada dalam koridor undang-undang ya. Undang-undang ini pengaturan generalnya, spesifiknya bisa lewat kontrak. Undang-undang sendiri mengatur klasifikasi para ahli waris. Nah, jika non-Islam, pengaturannya lewat 4 tingkatan, 4 level ahli waris. Ahli waris tingkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama ini adalah suami, istri, dan anak cucu. Ini level pertama. Level pertama, prioritas ini juga tingkat ini memuat prioritas dan menjadi tingkatan hingga tingkat berikutnya, dan tingkat pertama ini menghalangi tingkat-tingkat berikutnya. Ya, ahli waris
tingkat pertama anak cucu suami istri ini menghalangi tingkat kedua. Tingkat kedua itu siapa? Tingkat kedua adalah ayah ibu. Tingkat ketiga kakek nenek. Tingkat keempat saudara-saudara. Nah ini pengaturan ahli waris didahulukan dari pihak keluarga, di mana suami atau istri akan mendapatkan 1/4 dan anak adalah 3/4. Ini persentase pembagiannya. Nah, jika suami atau istri tidak punya anak, prosentasenya menjadi setengah, 50%. Nah ini pengaturannya level-level tingkatan dalam KUH Perdata. Nah, ini hampir sama dengan hukum Islam yang diatur dalam kompilasi hukum Islam, di mana ada furudul muqaddarah. Nah, furudul muqaddarah pembagian utamanya adalah dua saja, yakni pokok dan pengganti. Yang pertama dan level-level pengganti. Pengganti itu seperti halnya level 2, 3, 4 di KUH Perdata. Ini sebenarnya antara hukum Islam dengan hukum Barat ini relatif sama sebenarnya, hanya mempunyai perbedaan yang sedikit. Ya, perbedaannya di mana? Perbedaannya terkait dengan pedoman adzakaru mithlu hadzil unthayain. Laki-laki bagiannya adalah 2/3 dari bagian perempuan. Ini berarti perempuan mendapatkan setengahnya, laki-laki mendapatkan 2 kali lipatnya atau 1:2. Nah ini metode pembagian waris dalam hukum Barat sama hukum Islam. Ya, konsekuensinya, misalnya suami kalau dalam hukum Barat mendapatkan bagian 1/4, maka dalam hukum Islam suami tetap mendapatkan 1/4. Nah, yang agak berbeda ketika istrinya. Kalau istri dalam hukum Barat mendapatkan 1/4 sama, levelnya sama, laki-laki sama perempuan. Nah, kalau dalam hukum Islam ini setengah bagian dari suami, ya ini 1/4-nya. Ini metode pembagian dalam mawaris hukum Islam. Ada pembagiannya ada dua ya, tadi ada pokok sama pengganti. Ya, ini ashabul furud sama at-ta'shib. Pembagiannya pokok sama pengganti. Ada furudul muqaddarahnya sudah dikelas-kelaskan, klasifikasinya suami mendapatkan 1/4, istri mendapatkan 1/8, anak 3/4. Anak laki-laki sama perempuan berbeda, anak laki-laki 1, anak perempuan setengahnya, demikian juga anak cucu. Ini pembagian waris dalam hukum Barat lewat KUH Perdata dengan hukum Islam lewat kompilasi hukum Islam KHI. Nah, dan kemudian metode yang kedua yakni lewat wasiat. Lewat wasiat bisa hidup ketika masih hidup atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, di mana ahli warisnya tidak wasiat ya itu ya. Kalau wasiat ketika orang yang memberikan warisan ini masih hidup. Ketika masih hidup, syaratnya ya ini syaratnya tidak boleh lisan, melainkan tertulis. Ada akta tertulis terkait dengan wasiatnya, dan lebih kuat lagi terkait dengan pembuktian ini. Wasiatnya dilakukan di hadapan notaris pakai akte notariil. Jangan akta bawah tangan ya. Kalau akta bawah tangan pembuktiannya kurang sempurna.
Ya, perlu dipakai bukti yang sempurna, akta otentik lewat akte notarial di hadapan pewaris. Itu akte hibah wasiatnya dilakukan secara tertulis. Kemudian ada ketentuan ini harta yang diwariskan tidak boleh lebih dari sepertiga. Ini ketentuan ini ada di KHI, Kompilasi Hukum Islam, di pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Maksimal sepertiga. Dan ahli waris ini tidak boleh mendapatkan hibah wasiat tadi. Wasiat tadi khusus untuk non waris. Nah, kecuali masing-masing ahli waris setuju terhadap wasiat tersebut. Berarti ini membuka pintu adanya konsensus atau kesepakatan bagi para ahli waris. Nah, itu ketentuannya itu tiga itu. Pertama, tertulis kalau bisa di hadapan notaris. Yang kedua, tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, misalnya punya anak hasil nikah siri, misalnya diberikan hibah, lewat hibah, karena anak hasil nikah siri ini tidak tercover perlindungan hukumnya oleh negara. Oleh karena itu ya si sang ayah bisa memberikan hibah wasiat lewat testamen, tapi ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris. Kemudian ternyata dalam dalam pewarisan ini ada halangan waris. Halangan waris ini tidak berbeda antara hukum barat dengan hukum Islam. Misalnya sang ahli waris tidak terhalang untuk mendapatkan warisan ketika ia terbukti membunuh ayahnya, membunuh si orang yang memberikan warisan. Nah, kalau terbukti membunuh dan ia dipidana, maka ia terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Ya, tentu saja pembunuhan ini harus dibuktikan secara pidana terlebih dahulu. Ini termasuk kategori PMH ya, perbuatan melawan hukum. Ini dibuktikan dulu secara pidana, baru kemudian ini bisa ditetapkan bahwa ahli waris yang membunuh ini tidak mendapatkan harta warisannya. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, ada anak dari orang yang punya warisan ini terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena tidak legalnya perkawinan orang tuanya. Lewat nikah siri, si anak hasil nikah siri ini tidak mendapatkan warisan secara hukum. Nah, ini tadi bisa disiasati lewat pemberian wasiat. Ini, oh ya, dalam pembagian warisan ini ada masalah supaya clear terlebih dahulu bahwa ini adalah harta warisan dari orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu status hartanya harus ditentukan terlebih dahulu dan dipisahkan secara hukum. Mana yang harta pure milik orang yang meninggal maupun harta gonogini karena ia terlibat dalam perkawinan. Dipisahkan dulu mana harta gonogini, mana harta bawaan. Ini harus dipisahkan terlebih dahulu. Pemisahan, dan ketika sebelum diwariskan maka dibagi dulu menurut harta gonogini. Misalnya suami meninggal, maka harta gonogininya dibagi setengah-setengah, baru separuh dari harta orang yang meninggal tersebut dibagi, di mana nanti istri mendapatkan
1/4 dan anak-anak mendapatkan 3/4. Ini prosentasenya seperti itu. Ini juga karena pembagiannya tidak jelas, dan ketika tidak ada perjanjian yang mengatur, maka harta yang ada dalam perkawinan ini status hukumnya dinilai sebagai harta gonogini, harta bersama. Dan cara mekanisme pembagiannya seperti itu. Nah, beda kalau ketika sang pewaris yang meninggal dunia ini terlebih dahulu membuat perjanjian, sudah saya sebutkan di pertemuan kemarin, yakni prenuptial agreement. Nah, ini perjanjian kawin. Perjanjian perkawinan ini pada umumnya mengatur tentang harta perkawinan, mana yang harta bawaan dan mana yang harta bersama. Berarti harta bawaan ini sudah disendirikan lewat prenuptial agreement tadi. Jadi ini memudahkan status hukum harta yang dipunyai oleh orang yang meninggal dunia. Jadi tidak langsung ya, nanti ada pembagian harta gonogini lewat mekanisme tadi dibagi 2, baru disalurkan ke ahli waris. Tapi yang harta bawaan tetap langsung bisa dibagikan pada ahli waris. Nah, ini mekanisme pembagiannya secara hukum dibuat seperti itu agar jelas hartanya tidak ada percampuran. Tidak ada percampuran yang membuat status hukumnya ini bercampur. Karena lewat tadi ya mekanisme prenuptial agreement, pemisahan harta kekayaan, prenuptial agreement diantaranya itu pemisahan harta kekayaan supaya harta bawaannya ini tidak bercampur menjadi harta bersama. Kalau tidak ada prenuptial agreement, konsekuensinya ya menjadi harta bersama. Nah, ini mekanisme yang perlu dipahami agar nanti ketika kita meninggal dunia kita bisa berbuat adil pada ahli waris kita. Mekanismenya seperti itu. Kalau kita menikah, ya sebaiknya ya buat prenuptial agreement untuk memudahkan supaya tidak bercampur dengan harta sang istri. Atau istri sudah kaya, menikah, tidak ingin bercampur dan ingin tetap mempertahankan harta kekayaannya, nah, ini bisa diwariskan pada anak-anaknya. Ini strateginya tadi apa? Ketika kita masih hidup, kita bisa membuat hibah wasiat. Terlebih dahulu, ini memudahkan bagi para pihak supaya nanti ahli waris tidak rebutan harta waris, tetapi sudah terbagi secara hukum. Nah, dan ini lebih bisa meredam konflik antara para ahli waris. Atau ketika supaya tidak terjadi konflik, para ahli waris bisa berunding hingga mengadakan kesepakatan antar mereka, perjanjian dari para ahli waris. Ini mekanisme hukum yang dilakukan oleh para pihak sendiri. Undang-undang memberikan pengaturan tentang pembagian ahli waris berdasarkan prosentasenya masing-masing. Meskipun demikian, ini bisa dikecualikan
Pengecualiannya tadi apa? Lewat mekanisme hibah wasiat ketika kita masih hidup, supaya anak-anak kita tidak rebutan, tidak gontok-gontokan rebutan harta warisan. Nah ini supaya tidak, ini konfliknya itu, yes, di tengah-tengah masyarakat itu bisa merusak. Nah, untuk meredam konflik itu sudah ditentukan lewat hibah wasiat. Atau biar ada damai, kalau terlibat konflik, masing-masing silahkan membuat kesepakatan persetujuan pada ahli waris. Ini lewat perjanjian keluarga ya tadi ya. Itu mekanismenya. Dan yang perlu digarisbawahi ya, ini perlu dicermati ya, kalau Anda melakukan nikah siri, ini anak hasil perkawinan nikah siri ya, Anda tidak terlindungi secara hukum hak-haknya, termasuk hak nafkah, juga hak waris. Ini secara hukum ya, tidak terlindungi. Untuk melindunginya, Anda bisa membuat testamen, membuat wasiat, membuat will. Bukan wanita idaman ya, will. Ini ya, seperti testamen lah, istilah yang paling umum testamen, untuk memberikan hibah wasiat atas harta perkawinan buat anak hasil nikah siri. Atau misalnya 20% dari harta warisan dihibahkan untuk sekolah, yayasan, pesantren, masjid, dan seterusnya. Nah itu terkait dengan pewarisan, supaya pengaturan ini diperlukan supaya ketika orang yang meninggal ini tidak menimbulkan masalah atau konflik di kalangan ahli warisnya. Itu intinya, supaya keluarga ini bisa hidup harmonis dan sejahtera juga lewat harta warisan. Nah, demikian perkuliahan ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim di kolom komentar di bawah ini. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ada di mana? Silahkan tebak. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.